Saya akan menjelaskan tentang teks anekdot, unsur-unsur, kaidah kebahasaan, dan strukturnya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Unsur yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Yang kedua ada alur. Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat warisan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang terakhir yang ketiga ada latar. Latar berupa waktu, tempat, maupun suasana dalam anekdot diharapkan bersifat faktual. Artinya, benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Setelah itu ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Menurut Kosasih 2017 halaman 9, anekdot tergolong ke dalam teks bergenre cerita. Berdasarkan hal tersebut, secara kebahasaan anekdot memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita, disajikan secara kronologis ataupun mengikuti urutan waktu. Keempat, menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut cerita. Yang kelima, banyak menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi yang bermakna kronologis, yaitu keterangan waktu, seperti kemudian, akhirnya, dan lalu. Struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, yang kelima ada koda. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi menjadi struktur humor paling awal yang ada di sebuah teks bernama anekdot. Abstraksi ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa, atau bahkan menjadi pada penulis sendiri. Yang keempat ada reaksi. Reaksi berhubungan dasar dengan struktur krisis. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Yang kelima ada koda. Koda yaitu kesimpulan atau akhir cerita.